Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Nadia Seperti dari Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi di mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu pada pembahasan kali ini tentang akuntansi manajemen lingkungan. Langsung saja ke materi akuntansi manajemen lingkungan. Pendahuluan. Pentingnya mengukur lingkungan, menjelaskan bagaimana biaya lingkungan yang dibebankan pada produk dan proses, menjelaskan bagaimana model penilaian biaya, siklus hidup, dan perbandingan yang nyata antara aktivitas dan pengendalian lingkungan berbasis strategi. Nah, akuntansi manajemen lingkungan ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan karena dapat menghasilkan informasi fisik tentang input bahan, air, energi, dan output seperti produk, limbah, emisi, nah, termasuk informasi moneter yang berkaitan dengan pengeluaran maupun penghematan biaya lingkungan. Selanjutnya, mengukur biaya lingkungan, yaitu dengan adanya peraturan di bidang lingkungan, ini menjadi titik awal perkembangannya. Konsep yang bermanfaat untuk memperoleh solusi dari berbagai tujuan bisnis perusahaan dan menyelesaikan atas permasalahan lingkungan yang dikenal dengan ekofisiensi. Nah, manfaat dari ekofisiensi ini yaitu dapat meningkatkan kinerja dan ekologis dan ekonomi di mana seharusnya saling melengkapi. Dengan meningkatkan kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan nilai baik, melainkan sebagai kemampuan perusahaan untuk bersaing. Dan ekofisiensi ini merupakan pelengkap dan membantu perusahaan dalam usaha pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selanjutnya, ekofisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Nah, peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan insentif berikut ini. Yang pertama, pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih, karyawan yang lebih baik dan produktif. Tanggung jawab atas lingkungan, di mana perusahaan akan mendapatkan manfaat eksternal, baik dalam hal biaya, modal, ataupun tarif asuransi yang lebih rendah. Kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan, berfokus dalam peningkatan kinerja lingkungannya yang mendorong manajer agar terus termotivasi, menciptakan berbagai peluang yang baru, dan mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya di sini ada penyebab dan insentif untuk koefisien. Ini ada sedikit diagramnya. Dan selanjutnya model biaya kualitas lingkungan ini terbagi menjadi 4. Kategori yang pertama yaitu biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, yaitu biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya yang dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri untuk menetapkan perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan, yaitu biaya kegiatan perusahaan karena dampaknya dihasilkan oleh kontaminan atau pencemaran limbah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Nah, maka dari itu, biaya kegagalan internal ini akan dikeluarkan dengan bertujuan untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah sekali diproduksi. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan atau pencemar.
dan limbah ke lingkungan. Itu meliputi biaya kegagalan eksternal yang direalisasi dan biaya kegagalan eksternal yang tidak terrealisasi. Biaya kegagalan eksternal yang terrealisasi ini itu biaya yang dikeluarkan dan dibayar oleh perusahaan, seperti melakukan pembersihan danau yang mencemar, melakukan pembersihan atas tumpahan minyak, melakukan pembersihan tanah yang terkontaminasi, melakukan penggunaan bahan atau energi secara tidak efisien, menyelesaikan atas klaim cedera pribadi, atas praktik tidak ramah lingkungan, penyelesaian klaim kerusakan atas properti, pemulihan tanah ke kondisi alaminya, dan kehilangan penjual yang diakibatkan oleh reputasi lingkungan yang dianggap buruk. Sedangkan biaya kegagalan eksternal yang tidak terrealisasi yaitu biaya sosial yang berasal dari kegiatan perusahaan tetapi dikeluarkan dan dibayarkan oleh pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, membebankan biaya lingkungan. Yang pertama, biaya produk lingkungan dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan, baik bersifat privat maupun sosial ke produk tersebut. Nah, pengumpulan data biaya ini untuk biaya penuh ini berasal dari pihak di luar perusahaan atau pihak ketiga. Nah, sedangkan biaya private penuh merupakan pembebanan biaya-biaya privat hanya untuk produk-produk individual. Nah, hasil dari kalkulus biaya-biaya privat selanjutnya akan menghasilkan ketetapan biaya lingkungan ke produk oleh proses produk perusahaan. Selanjutnya, ketetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas, yaitu dengan melakukan pembebanan biaya pada aktivitas lingkungan, dan selanjutnya dihitung berapa tarif aktivitasnya. Nah, tarif ini akan dipakai untuk menetapkan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaannya dan berdasarkan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Yaitu yang pertama, analisis ketersediaan yang menunjukkan penawaran, tipe, dan jumlah bahan mentah atau raw material, energi yang dibutuhkan, dan pembuangan ke lingkungan dari suatu produk baik yang berbentuk limbah padat, cair, dan gas. Yang kedua, analisis dampak, yaitu dengan penilaian terhadap efek lingkungan berbagai desain produk dan menunjukkan peringkat relatif atau penilaian biaya atas efek lingkungan tersebut. Dan analisis perbaikan, yaitu analisis ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke lingkungan, seperti yang telah diungkapkan pada tahap analisis terhadap persediaan dan dampaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.